Menurut teman-teman sendiri, mana yang akan membawa hasil yang lebih baik? Pola pikir yang pesimis atau pola pikir yang optimis? Paradoks Stockdale mengajarkan kepada kita bahwa hidup kadang seperti tidak adil. Kadang-kadang menguntungkan kita, kadang-kadang juga bisa merugikan kita. Lalu, siapa yang gagal dan tidak berhasil melewati ujian yang seperti Anda lewati? Bagaimana perilakunya? Stockdale menjawab bahwa orang-orang optimislah yang gagal melewati pengalaman yang mengerikan selama di penjara itu. Akhir-akhir ini, pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman saya adalah tentang masa depan mereka. Apakah ekonomi akan membaik di kemudian hari? Apakah mereka akan tetap bekerja? Apakah mereka akan memiliki karir yang lebih baik dan cemerlang di masa depan? Sedangkan untuk pertanyaan dari teman-teman saya yang pengusaha, biasanya mereka bertanya seputar apakah pelanggan mereka masih bisa bertambah? Mampukah mereka bertahan dalam menghadapi krisis ini? Apakah bisnis mereka tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam situasi yang tidak mudah ini? Di antara teman-teman saya, ada yang bersikap pesimis. Mereka ragu akan masa depan yang lebih baik. Mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki kemampuan dalam menghadapi krisis. Mereka tidak yakin bahwa keadaan di masa depan akan lebih baik dari apa yang terjadi hari ini. Malah bisa jadi lebih buruk, bro. Begitu kata mereka. Sementara teman-teman saya yang lain melihat masa depan dengan sikap yang optimis. Mereka yakin bahwa masa depan akan menjadi lebih baik dari yang terjadi sekarang. Ekonomi dan dunia usaha akan pulih dan kembali bergairah. Bisnis mereka akan kembali didatangi pelanggannya. Karir mereka akan membaik. Dan promosi akan segera mendatangi mereka. Mereka melihat masa depan secara positif. Kalau teman-teman sendiri termasuk dalam kategori yang mana? Kubu yang bersikap pesimis atau kubu yang bersikap optimis? Menurut teman-teman sendiri, mana yang akan membawa hasil yang lebih baik? Pola pikir yang pesimis atau pola pikir yang optimis? Bukankah pesimis mengajak kita untuk tidak berharap berlebihan? Sehingga kita tidak terlalu berharap dan kecewa kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Bukankah optimis mengajak kita untuk berpikir dan mendoakan yang indah-indah akan terjadi, sehingga kita lebih mengeluarkan energi untuk mencapai hal tersebut? Kelompok yang pro dengan sikap optimis melihat bahwa berpikir positif itu perlu. Menurut mereka, optimisme itu dapat membuat kita lebih bergairah, lebih bersemangat untuk melakukan upaya yang terbaik, serta lebih kreatif dalam mencari ide dan melakukan tindakan-tindakan yang lebih tepat. Bicara tentang pesimis dan optimis, saya jadi teringat dengan Stockdale Paradox yang dipopulerkan oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great. Sebuah buku yang mengulas mengapa beberapa perusahaan berhasil untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang, sementara banyak perusahaan pesaing lainnya yang gagal. Buku itu juga mengulas bagaimana perilaku kepemimpinan yang bisa membuat organisasi ataupun sang pemimpin tetap dapat tumbuh dan berkembang, walaupun menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terlalu baik. Istilah Stockdale Paradox ini berasal dari nama seorang pilot penerbang Angkatan Laut Amerika, Admiral James Bond Stockdale. Dalam sebuah misi penerbangannya di tahun 1965, pesawat pembom A4 Skyhawk yang dia bawa tertembak jatuh, sehingga dia menjadi tawanan perang Vietnam. Dan kemudian Stockdale ini ditempatkan di kamp tawanan yang sering disebut dengan istilah satirnya Hanoi Hilton. Tolong jangan dibayangkan Hanoi Hilton itu hotel bintang 5 ya, karena tempat ini adalah penjara tawanan militer. Stockdale dipenjara selama hampir 8 tahun dan merasakan lebih dari 20 kali siksaan selama di penjara. Dia pernah memukul dirinya sendiri dengan bangku dan melukai wajahnya dengan silet agar dirinya tidak menjadi alat propaganda dari perlakuan yang manusiawi dalam penjara tersebut. Dia baru bisa dibebaskan ketika Amerika sepakat untuk keluar dari Vietnam dan mengakhiri perang yang banyak memakan korban. Setelah dibebaskan, Stockdale kemudian kembali ke Amerika, melanjutkan karir militernya dan akhirnya pensiun dengan menjadi jenderal bintang 3. Dan atas apa yang sudah dia lakukan selama perang,
dia mendapatkan medali kehormatan dari pemerintah Amerika. Tentunya tidak mudah untuk berada di posisi seperti Stockdale, menjalani kehidupan hari demi hari tanpa mengetahui akhir dari situasi yang tidak menyenangkan sebagai tawanan. Memikirkan apakah dia akan dibebaskan atau jangan-jangan malah akan dieksekusi mati. Ketika ditanyakan oleh Jim Collins, apa yang membuat Anda bisa selamat dan melewati semua hal itu? Stockdale menjawab bahwa dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dan selalu menjaga keyakinannya bahwa dia akan bisa melewati semua hal tersebut, menang melawan penderitaannya, dan mengubah peristiwa itu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ada yang menarik dari Stockdale saat ditanya selanjutnya, lalu, siapa yang gagal dan tidak berhasil melewati ujian yang seperti Anda lewati? Bagaimana perilakunya? Stockdale menjawab bahwa orang-orang optimislah yang gagal melewati pengalaman yang mengerikan selama di penjara itu. Jim Collins kemudian menjadi kaget dengan jawaban Stockdale, karena ini terlihat berlawanan dengan pernyataan Stockdale sebelumnya. Tetapi kemudian Stockdale melanjutkan penjelasannya. Rekan-rekan saya yang optimis meyakini bahwa hari Natal nanti mereka akan dibebaskan. Kemudian hari Natal tiba dan mereka masih belum dibebaskan. Orang optimis meyakini bahwa Paskah nanti mereka akan dibebaskan. Kemudian Paskah tiba dan mereka masih tetap ditahan. Orang-orang optimis meyakini bahwa Thanksgiving mereka akan menjadi saat pembebasan mereka. Kemudian hari Thanksgiving tiba dan mereka masih berada di dalam penjara Hanoi Hilton. Kemudian hari Natal datang lagi. Mereka kecewa lagi, patah hati, berhenti berharap, dan kemudian meninggal dalam keputusasaan. Paradoks Stockdale mengajarkan kepada kita bahwa hidup kadang seperti tidak adil. Kadang-kadang menguntungkan kita, kadang-kadang juga bisa merugikan kita. Kita semua pernah merasakan hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Kita menghadapi kesulitan-kesulitan, mungkin karena kita menderita penyakit, mungkin karena cedera, mungkin karena ditinggalkan pasangan, mungkin karena pesawat kita tertembak jatuh dan kita menjadi tawanan perang, mungkin karena karir yang mandek atau atasan yang tidak mendukung, mungkin karena krisis ekonomi, mungkin juga karena usaha kita yang sedang menghadapi masalah akhir-akhir ini. Yang menarik dari cerita Stockdale ini adalah bahwa seseorang menjadi pemenang bukannya karena ketiadaan atau terhindar dari kesulitan. Mereka menjadi pemenang dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Mereka memilih dan bertindak untuk menghadapinya. Bukan tentang apa kesulitan yang mereka alami, melainkan bagaimana cara mereka menghadapi kesulitan tersebut. Paradoks Stockdale mengajak kita untuk tetap memiliki keyakinan terhadap diri sendiri sambil tetap menerima bahwa kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Dalam berperilaku optimis, terkadang orang suka menyangkal fakta-fakta yang terjadi. Mereka mencoba untuk menghibur diri mereka dan meyakinkan diri bahwa keadaan akan berjalan baik-baik saja. Padahal kita tahu kita tidak memiliki kendali terhadap apa yang terjadi di dunia luar. Perubahan akan terus terjadi dengan cepat. Kompetisi akan semakin ketat. Atasan atau rekan kerja mungkin tidak selalu sepaham dengan kita. Pelanggan akan lebih banyak menuntut atau mengharapkan produk dan pelayanan yang lebih baik. Tetapi kita dapat terus belajar untuk memahami perubahan yang ada, meningkatkan kapasitas diri dan kemampuan kita, dan memperkuat karakter-karakter kita dalam menghadapi masa depan yang penuh tanda tanya. William Arthur Ward menyatakan bahwa orang-orang pesimis menyebutkan bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk lagi, dan mereka tidak siap untuk memanfaatkan dengan baik ketika ternyata keadaan membaik. Sedangkan orang-orang optimis mengatakan badai pasti berlalu, dan mereka akan kecewa serta putus asa ketika badai dan krisisnya semakin parah. Orang realistis memilih untuk tidak mempermasalahkan apakah badai akan segera berlalu atau menjadi semakin buruk. Mereka memilih untuk memperkuat dirinya, mengarahkan layarnya, dan mengupayakan yang terbaik dalam keadaan terburuk sekalipun. Jadilah orang-orang yang realistis dalam melihat keadaan yang terjadi pada diri kita. Kita memang tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi yang kita hadapi, tetapi kita bisa menyesuaikan cara kita berpikir dan bertindak dalam menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Selamat mengarungi perjalanan kembali, selamat mengarahkan layar Anda, selamat menghadapi masa depan yang menantang. Dan saya mendoakan semoga teman-teman semua menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Ciao.